Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik ya akhwat, silahkan dibuka kitabnya yang ada kitab hitam, buku hitam. Terakhir kita ada di 365 ya. Nah ini sudah nih di bukunya Ummu Farah, sudah ada catatan. Baik, kemudian kita berpindah ke 366. Tapi di sini materinya tentang syair, dan saya kira kalau syair kita tidak perlu mempelajarinya karena memang ini kebiasaan orang-orang Arab. Jadi ini tidak penting bagi kita untuk mempelajarinya. Maka yang terpenting adalah saya pilih di halaman 369 di buku hitam. Kalau yang punya buku kuning, babnya nomor 309 atau hadisnya nomor 618. Sudah dibuka? Sepertinya tadi saya baru datang, Masya Allah ada yang baru bergabung ya, Masya Allah, ahlan wa sahlan, selamat datang ya di kajian KUY. Dan beliau berkata tadi bahwa saya datang karena libur ya, biasanya bekerja. Masya Allah, lihat ya akhwat, subhanallah, orang yang bekerja saja rindu dengan majlis ilmu, rindu untuk duduk di majlis ilmu. Maka bagaimana dengan kita yang diberikan waktu yang longgar oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita lakukan kalau tidak bermajlis ilmu? Sebuah ibadah itu harus diawali dengan ilmu. Jangan sampai kalah dengan nenek yang usianya 91 tahun. Jangan sampai kalah dengan para wanita-wanita yang bekerja, yang mereka saja bermajlis ilmu di sela-sela liburnya. Subhanallah. Dan saya yakin fitrahnya seorang wanita itu, fitrahnya kalau masih lurus, fitrahnya masih bagus, itu sebenarnya tidak mau bekerja. Fitrahnya wanita itu ingin dilindungi. Fitrahnya wanita itu ingin menjadi ratu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qarna fi buyutikun, dan tetap tinggallah di rumah-rumah kalian. Kalau ada seorang ustazah atau seorang pemateri yang mengatakan wanita berkarir, ya, sebenarnya ya akhwat, saya ingin bicara bahwa subhanallah, boleh wanita berkarir, tapi berat. Kenapa? Karena dia punya tanggungan untuk taat kepada suaminya, tanggungan untuk mendidik anak-anaknya, tanggungan untuk bermajlis ilmu. Dia akan melakukan kewajiban kepada Allah, melaksanakan kewajiban untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Berat. Maka dari itu, apapun saat ini yang Allah berikan ya akhwat, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan yang terbaik. Kalaulah hari ini ada di antara akhwat yang masih bekerja, maka mintalah kepada Allah agar pekerjaannya senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan banyak manfaat. Ya. Dan semoga itu ditulis sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang saat ini subhanallah telah memberikan waktunya, padahal hari ini adalah hari libur ya, Masya Allah, semoga ditulis pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu kita barakah. Orang-orang yang digerakkan hatinya untuk datang ke sini, ke majlis ilmu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan di dalam dirinya. Jadi kalau boleh saya katakan, kalian semua adalah juara ya. Juara di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Bintangnya siapa? Bintangnya Allah. Orang-orang yang mendatangi majlis ilmu sesungguhnya mendapatkan banyak keuntungan. Apa diantaranya keuntungannya ya akhwat? Didoakan oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Ya Rabb, ampunilah fulanah karena dia sudah duduk di majlis ilmu. Orang yang datang ke majlis ilmu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Dan surganya Allah itu harapan kita semuanya, kita pengen masuk surga. Jangankan kita saja yang di dunia sekarang, kita pasti pengennya hidupnya enak. Kalau di sana di luar itu lagi panas dengan cuaca yang sangat terik, cuaca yang sangat panas, saya yakin pastinya pengen ngadem di tempat yang ber-AC, ya enggak? Bagaimana nanti di akhirat? Kita pasti semuanya pengen masuk surga. Kenapa? Karena tempatnya enak, tempatnya bagus. Tapi kita di sini nggak mau berjuang.
Kita di sini nggak mau duduk di majlis ilmu, kita bermalas-malasan dalam bermajlis ilmu. Subhanallah. Dan kemarin ya akhwat, saya mendapatkan pelajaran. Nggak tahu, wallahu taala alam. Beberapa hari ini kalau ngisi kajian tuh dapat pelajaran. Hari Rabu kemarin ngisi di Maba. Kalau Rabu kemarin saya ada di Maba. Rabu kemarinnya alhamdulillah Allah berikan, ini semua hadiah dari Allah. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ya akhwat. Ini semua keutamaan dari Allah. Allah berikan kesempatan untuk ngisi kajian di Purworejo. Dijemput panitia, saya sama suami berangkat, sama anak yang ketiga berangkat. Oleh panitia itu sekitar jam 1 ya. Kalau ke Purworejo jauh ya akhwat ya. Lewatnya selatan. Dan di sana Allah kasih pelajaran untuk kita dengarkan ya akhwat. Setelah saya mengisi kajian, panitia bilang ke saya, Ustazah, ada seorang jamaah yang dia keadaannya tunanetra, matanya nggak melihat. Dia datang dari pesisir pantai, naik bis. Datang untuk apa ya akhwat? Untuk mencari dunia kah? Gak, datang untuk bermajlis ilmu. Kemudian setelah kajian saya mendatangi mbak tersebut dan saya katakan, terima kasih sudah datang kemari. Ini pelajaran untuk diri saya dan semuanya yang selama ini Allah beri nikmat kedua mata, Allah beri nikmat kedua kaki, tapi kita kadang malas datang ke majlis ilmu. Kemudian saya berkata kepada mbaknya, Mbak, sabar ya Mbak, sabar. Ridho dengan pemberian Allah, insya Allah nanti Mbak bisa melihat surganya Allah. Dan itu tamparan buat kita yang saat ini diberikan nikmat oleh Allah kedua mata ya akhwat. Beliau rela dari pesisir pantai jauh untuk datang ke majlis ilmu. Subhanallah. Dan kata beliau, apa yang dikatakan oleh beliau ya akhwat, Ustazah, saya itu sebenarnya mau datang ke majlis ilmu kalau tetangga saya ngaji. Karena yang bawa beliau tuh tetangganya dituntun. Coba ya akhwat, beliau mau datang ke pengajian kalau tetangganya datang. Kalau tetangganya nggak datang, beliau sedih. Kita yang bisa Allah berikan kemampuan untuk berjalan tanpa harus menggantungkan diri kepada orang lain, kadang kita masih malas untuk belajar. Kita masih malas untuk datang ke majlis ilmu. Apa yang nanti akan kita jawab di hadapan Allah? Manakala Allah berkata, aku sudah memberikan engkau kedua mata, aku sudah memberikan engkau kedua tangan untuk bisa menulis, aku sudah berikan engkau kedua kaki. Subhanallah, subhanallah. Semoga Allah menjaga mbak yang di Purworejo ya. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada beliau. Dan semoga Allah memasukkan kelak di surga Firdaus tertinggi. Amin, Allahumma amin. Dan saya juga mendapatkan pelajaran dari seorang nenek ketika berjumpa di Masjidil Haram. Beliau adalah seorang yang buta. Namun di sela-sela menunggu antara tarawih pertama dan tarawih kedua, beliau saya lihat baca Al-Quran dan terkadang beliau mendengarkan ceramah. Saya kaget. Saya bilangnya khalah, ya khalah, apa yang kau dengarkan? Katanya ini muhadarah Syekh Fulan katanya. Terus khalah bisa? Saya waktu itu enggak tahu. Ternyata ada juga aplikasi untuk orang tunanetra, HP. Jadi beliau khalah bisa buka YouTube, bisa tulis. Terus beliau bilang, coba kalau kamu masih penasaran coba lihat. Beliau ada. Terus beliau bicara, nah gitu. Ada ternyata. Dan beliau dengarkan, beliau menuntut ilmu, beliau bermajlis. Subhanallah. Kemudian setelah itu beliau pun berkata, wahai anakku, ya tetaplah engkau belajar, tetaplah engkau bermajlis ilmu, tetaplah engkau mendengarkan tausiah, karena ini adalah makanan bagi ruhmu. Lihat, seorang nenek buta bisa berkata demikian. Ilmu itu kata beliau, tausiah itu makanan bagi ruh kita. Kalau selama ini yang kita perhatikan hanyalah makanan untuk jasad ya akhwat, sudah sarapan belum, sudah makan siang belum, sudah makan malam belum, tapi kita lupa memberikan makanan untuk ruh kita. Kita lupa memberikan makanan untuk hati kita, padahal hati kita tuh perlu makan. Dari mana hati kita perlu makan? Dari belajar menuntut ilmu, dari mendengarkan tausiah. Itu makanan untuk ruh kita, itu makanan untuk hati kita. Jangan heran kalau ada orang di dalam kehidupannya itu dia tidak mendapatkan ketenangan. Selalu ada sesuatu yang dia nggak tahu dari mana kecemasan datang. Bisa jadi ruhnya itu, hatinya itu kehausan, kelaparan, pengen ada siraman-siraman, pengen ada makanan-makanan yang masuk. Maka orang yang belum bisa tenang dalam hidupnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zikir, baca Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang berzikir, orang yang baca Al-Quran itu akan ditenangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Kita kembali ke hadis. Ya. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau, janganlah engkau
tinggalkan salat malam. Subhanallah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya akhwat, di bulan Ramadan kemarin kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat malam. Mungkin kalau sebelum Ramadan ya, rasanya kaki itu mungkin masih ada yang berat untuk bangun malam, salat malam. Kemudian Allah didik kita di bulan Ramadan untuk bisa salat tarawih. Itu adalah bagian dari salat malam. Allah didik kita untuk bangun di sepertiga malam. Ya, pada pukul 3 dini hari kita sudah dibangunkan oleh Allah untuk bersiap-siap sahur. Pukul 4 kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun sahur. Kita sudah dididik oleh Allah dengan pola yang sangat bagus. Tapi terkadang setelah keluar ibadah dari bulan Ramadan, kita kembali lagi menjadi pribadi-pribadi yang tidak mau bangun salat malam. Padahal salat malam, apa kata Ibunda Aisyah, adalah kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaannya orang-orang salih. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun ke langit dunia setiap hari untuk mendengar doa dari hamba-hambanya, untuk mengabulkan doa dari hamba-hambanya, untuk mengampuni dosa hamba-hambanya yang bangun di sepertiga malam dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi ya akhwat kalau malam kita habis hanya untuk tidur. Para ulama, mereka itu membiasakan malam dibagi menjadi 3. Yang pertama, mereka gunakan untuk belajar, ya, menuntut ilmu lagi, belajar atau memurojaah. Yang kedua, mereka gunakan untuk sholat malam, untuk baca Al-Quran. Yang ketiga, baru mereka gunakan waktunya untuk istirahat, ya. Kalau kita biasanya malam digunakan untuk apa ya akhwat? Untuk apa mbak? Untuk sholat malam terus? Istirahatnya lebih banyak biasanya ya. Subhanallah. Jadi gini loh akhwat rumusnya. Dicoba. Habis ini dicoba. Kalau mau tidur, jangan asal tidur. Minta dulu sama Allah. Ya Allah, step by stepnya harus dilakukan. Ya Allah, saya mau tidur. Ya Allah, saya niat tidur saya itu biar bisa bangun sholat malam. Ya Allah, saya mau tidur, maka berikanlah tidur yang berkualitas. Kemudian nanti teman-teman baca zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Zikir, kemudian baca doa sebelum tidur, ya bismikallahumma amutu wa ahya atau bismika rabbi wada'tu jambi bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha fa in asalta fahfadha lima tahfadhu bi ibadakas salihin. Kemudian teman-teman baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baru setelahnya ayat kursi, kemudian ditiup, kemudian diusapkan di seluruh badan. Tujuannya untuk apa? Agar kita mendapatkan penjagaannya Allah. Kalau ada orang tidur asal makplek gitu ya, tidur berat bangun, diganduli syaitan. Syaitannya gandul-gandulin. Ya. Karena mau tidurnya saja tidak minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwat, kemudian minta sama Allah, ya Allah, bangunkan hamba 2:30 misalnya. Allah bangunkan apa mboten? Bangunkan. Kalau sampai Allah tidak bangunkan ya akhwat, berarti itu karena dosa kita yang terlalu banyak di siang hari. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala? Di antara yang menghalangi kita dari bangun untuk sholat malam, itu adalah dosa-dosa kita yang kita lakukan di siang hari. Introspeksi nanti besoknya, ya Allah padahal saya sudah step by stepnya sudah dilakukan, tapi kok nggak dibangunkan ya? Dibangunkannya malah bablas sampai subuh gitu. Kira-kira kenapa? Oh, dosaku terlalu banyak kemarin. Ya, hari ini sudah mulai nih. Ya Allah, saya harus memperhatikan lisan. Yang namanya dosa itu ya akhwat bukan hanya meninggalkan sholat, bukan hanya tidak taat kepada suami, tapi terkadang dosa lisan ini loh yang jarang kita sadari. Subhanallah, subhanallah. Ada yang mengatakan saya sudah terbiasa sholat duha kalau siang hari. Saya sudah terbiasa
sholat tepat waktu, saya sudah terbiasa baca Al-Quran, tapi kenapa Allah tidak bangunkan di malam hari? Coba introspeksi, lisannya mungkin yang belum dijaga, tulisannya mungkin yang di media sosial. Hati-hati ya akhwat, karena tulisan seseorang itu yang ada di media sosial itu mencerminkan lisannya, ya. Karena tulisan itu mewakili lisannya, dan tulisan serta lisan itu mewakili hatinya. Dari apa kata Rasulullah SAW? Daripada kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka diam. Daripada kita nggak bisa nulis yang baik, lebih baik diam. Itu lebih selamat. Ya. Seseorang yang sudah menorehkan tinta di media sosial, itu akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Dan tulisan yang ia tulis itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Apa-apa yang kita ucapkan juga akan menjadi sebuah hal yang perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita ucapkan itu sesuatu yang mengandung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati akhwat, saya sering mengatakan hati-hati dengan lisan, karena banyak kaum wanita yang masuk neraka itu karena lisan. Karena lisan, dosa lisan itu subhanallah banyak terjadi kepada kaum Hawa, ya. Maka minta kepada Allah, Allahumma ya Rabb, berikanlah kepada kami lisanan yang shadiqan, lisan yang jujur, lisan yang bagus, lisan yang tidak mudah mencela, lisan yang tidak mudah berkata dusta, lisan yang hanya berkata-kata sesuatu yang bermanfaat. Ya subhanallah. Baik, jadi kita tahu bahwa di antara dosa yang menghalangi seseorang untuk bangun malam adalah dosanya di siang hari. Dan ketahuilah wahai saudariku, manakala Allah telah membangunkan kita untuk bangun malam, maka bukan karena kekuatan kita, tapi itu murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu kita update status, alhamdulillah sudah bangun malam tadi, atau statusnya pas di jam 2. Pas jam 2 langit terasa tidak ada bintang di langit gitu ya. Itu juga jangan ya. Karena apa ya akhwat ya, subhanallah, niat itu berbolak-balik ya. Dan subhanallah, kita ketika dibangunkan oleh Allah di malam hari, jangan sampai merendahkan orang yang tidak bangun malam ya. Bisa jadi orang yang tidak bangun di malam hari ternyata dia punya ibadah yang dirahasiakan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, dan Allah karuniakan kepada kita hati-hati yang selamat. Amin. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhwat, kenapa beliau senantiasa menjaga salat malamnya? Padahal beliau adalah orang yang maksum. Beliau itu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau masih salat malam. Apa jawaban Rasulullah SAW? Ada yang tahu? Kata Rasulullah jawaban yang indah dari lisan beliau. Kata beliau, agar saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya Rabb. Subhanallah, beliau saja kalau sholat itu berjam-jam, istighfarnya banyak kalau dibandingkan dengan kita. Tapi beliau ingin menambah sholat beliau dengan sholat malam karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nikmatnya banyak tapi kita seakan-akan sudah merasa bersyukur, padahal sholat kita kadang belum khusyuk. Allahu Akbar, teringat ya PR yang belum dikerjakan. Allahu Akbar, teringat pesanan orderan dari pelanggan yang belum diselesaikan. Allahu Akbar, teringat apa lagi teman-teman? Anak-anaknya belum dijemput. Ya kan ibu-ibu tuh Masya Allah, teringat kompor belum dimatikan. Ya. Banyak sekali. Untuk sholat saja kita belum bisa khusyuk. Ya. Untuk ibadah-ibadah yang lainnya masih perlu dikejar. Tapi kadang kita malas untuk bangun malam. Maka di antara yang bisa memberikan kepada kita untuk bisa bangun malam adalah banyak-banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi yang punya pasangan. Saya pesan. Saya pernah berjumpa dengan seorang istri yang beliau bilang, alhamdulillah ustazah, saya kalau malam itu, beliau bilang, kalau malam itu saya bangun sholat malam, saya tuh alhamdulillah nggak tinggal sholat malam, kata beliau. Alhamdulillah saya senang, semoga Allah menerima amal ibadahmu. Kemudian sholat malamnya sama siapa? Sendirian. Lah suaminya mana? Kok nggak dibangunin? Gitu ya.
Harusnya dibangunkan. Suaminya dibangunkan. Ya, dibangunkan. Beb, ayo beb. Gini, paling indah tuh perkataan istri gini. Ya, suaminya dibikinkan dulu minuman kesukaannya. Terus ditaruh di dekatnya bau kopi gitu ya. Terus bilang ke suaminya, sayangku, bekal kita masih sedikit, kematian sudah mendekat. Bangun nanti suaminya, ya. Ayo, bukankah kita mau masuk surga bareng? Gitu loh, disemangati. Ya. Yuk tak ambilkan, tak masakin air panas buat wudhu. Masya Allah. Ya, dan itu subhanallah ya akhwat, kalau teman-teman diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah, boleh sholat berjamaah suami istri sholat malam boleh, ya boleh. Suami kita ngimamin kita ada di belakang. Terus suami kita berdoa, ya Allah karuniakanlah hamba istri yang salihah. Istrinya bilang amin. Semoga engkau juga disolihkan oleh Allah. Ya Rabb. Indah nggak teman-teman? Indah. Kalau misalnya teman-teman bilang, tapi bagaimana ya suami saya sudah dibangunkan, sudah tak bikinkan kopi, tapi belum bangun-bangun. Oh jadi guyur. Kita katakan, suamiku, sayangku, belahan jiwaku, yuk tak pijitin. Dipijitin, benar dipijitin. Dipijitin, ibu-ibu suka mijitin suaminya kan, ibadah loh. Subhanallah, pijitin. Suamiku tak pijitin dulu. Ya. Nanti kan suaminya sudah mulai, ayo posisinya gimana mau pijit? Pijit ya. Insya Allah biidnillahi ta'ala Allah mudahkan. Sambil mijit tuh sambil berdoa. Ya Allah ringankanlah suamiku untuk bangun. Ya Allah hilangkanlah syaitan dari dalam dirinya ya Rob. Coba, dicoba tipsnya. Mau nyoba nanti malam? Coba ya, bismillah. Mau tidur itu step by stepnya tadi diikuti. Kemudian setelah itu nanti kalau yang punya suami dibangunkan suaminya, ya bareng-bareng salat, anak-anaknya dibangunkan. Ya, masya Allah saya pernah mendapatkan sebuah cerita satu keluarga, kalau 3:30 itu rumahnya sudah rame, anak-anaknya bangun semua, suami istri sudah bangun, semuanya sudah rame. Masya Allah, inilah keluarga-keluarga yang berbahagia, keluarga-keluarga yang saling mengingatkan dengan berbagai macam nasihat-nasihat terbaiknya. Inilah saatnya di mana seorang ayah menasihati anak-anaknya. Inilah saatnya di mana seorang suami menasihati istrinya. Seorang istri itu subhanallah butuh nasihat. Maka waktu yang terbaik adalah malam hari tadi. Ya, malam hari itu waktu terbaik seorang suami memberikan nasihat kepada istrinya. Masya Allah. Baik. Kemudian ya akhwat, lihat setelahnya. Apa kata Ibunda Aisyah? Jika beliau sakit atau malas, maka beliau melaksanakan sholat dengan duduk. Maksudnya di sini ya akhwat, ketika saya membaca syarahnya, maka yang dimaksud malasnya Rasulullah itu bukan berarti Rasulullah nggak mau beribadah, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah karena beliau kurang fit atau sakit. Maka beliau tetap melaksanakan sholat malam. Caranya apa? Duduk. Dan itu diperbolehkan. Ya. Untuk sholat sunnah, kalau memang untuk sholat wajib saja, kalau nggak bisa berdiri boleh duduk. Apalagi sholat sunnah, boleh duduk, boleh. Ya. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak. Nak, kalau kamu sakit tetap sholat nak, sholat sunnah nak. Tapi duduk boleh, Ya. Ibunya ajarkan. Dan subhanallah ya akhwat ya, subhanallah. Rasulullah SAW adalah contoh bagi kita semuanya. Bagaimana beliau membangunkan istri-istrinya, bagaimana beliau menjadi suri tauladan untuk kita dalam bangun salat malam, bagaimana beliau menjadi teladan bagi kita untuk senantiasa menjaga hal-hal yang Allah perintahkan, subhanallah. Dan beliau sallallahu alaihi Muhammad, ya kita bersalat kepada beliau adalah teladan dari segala apa yang ada di dunia ini, subhanallah. Baik. Kemudian ya ada sebuah doa. Nah, ini dia doa. Jadi di antara tips agar kita itu enggak mager, enggak malas gerak, padahal yang namanya kita dihidupkan oleh Allah, fitrahnya tuh bergerak ya akhwat. Kenapa kita harus bergerak? Karena tubuh ini memang fitrahnya itu butuh digerakkan. Orang-orang yang mager, yang malas gerak, yang kerjanya cuman tidur, makan, minum, tidur, makan, minum. Zaman sekarang untuk makan saja beda sama zaman dulu orang tua kita. Orang tua kita mau nyayur asem ngambil dulu sayur melinjonya, ya enggak? Masih punya si Bamba enggak? Zaman dulu kala kan begitu kan?
Untuk makan, masak beras gitu ya. Masak nasi tuh berasnya dicuci dulu, gerak nggak tuh? Belum lagi nanti bikin apinya, bukan lagi kayak zaman sekarang pakai gas. Orang tua zaman dulu apa? Nyari kayu dulu. Itu ya butuh usaha juga. Bergerak. Ya subhanallah. Dan orang-orang zaman dulu itu lebih sehat daripada orang-orang zaman sekarang. Karena banyak gerak. Ya. Zaman sekarang apa-apa sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunul datang makanan. Ya toh? Dimanjakan sekali. Tapi efeknya karena malas gerak, kerjaannya cuma tidur, makan, minum, akhirnya badannya jadi melar. Ya. Melarnya bukan ke atas tapi ke samping. Orang kalau sudah badannya terlalu berat, maka biasanya malas beribadah. Penyakitnya satu persatu datang. Ya. Jadi saya sepakatlah sama Mbak Ika. Beliau ahli olahraga itu memang kita harus olahraga, harus gerak, aktivitas. Dan saya memberikan apresiasi kepada emak-emak yang sibuknya luar biasa masih ada waktu untuk olahraga, masya Allah. Diniatkan ibadah. Diniatkan untuk ibadahnya biar bisa lebih semangat, tubuhnya bisa Allah kuatkan, di masa tuanya tidak sakit-sakitan, menyenangkan suami. Itu semuanya adalah niat-niat yang baik. Jadi teman-teman, di antara yang bisa kita lakukan biar nggak mager ya, doa ini nanti ya, biar nggak mager tuh olahraga. Ya, bikinlah nanti Mbak Ika pentingnya olahraga gitu loh. Ya, Umi Ibrahim ya, insya Allah ya. Boleh juga untuk muslimah, karena nggak semua muslimah itu digerakkan hatinya oleh Allah untuk olahraga. Kenapa? Karena nggak tahu keutamaan olahraga itu apa. Padahal Rasulullah SAW juga berolahraga. Beliau berlomba lari dengan istrinya beliau, dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi olahraga itu adalah hal yang memang diperbolehkan, mubah. Ya. Yang pasti olahraga itu tujuan utamanya agar lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita sebagai seorang muslimah juga harus tahu ya akhwat, mana batasan-batasan yang diperbolehkan ketika kita berolahraga, mana batasan-batasan yang dilarang. Itu juga harus dipelajari. Ya, Masya Allah. Jadi saya senang ketika mendengar ada akhwat, oh alhamdulillah sudah masuk dalam komunitas olahraga, alhamdulillah. Ya senang, alhamdulillah. Baik. Kemudian di sini ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di buku hitam nih, ada bahasa Arabnya. Sudah hafal semua belum doanya? Yuk dibaca bareng-bareng. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'ad daini wa ghalabatir rijal. Masyaallah. Jazakumullahu khaira. Dari Anas bin Malik. Kita sudah pernah belajar siapa Anas bin Malik? Bagi teman-teman yang baru bergabung, sudah pernah tahu siapa Anas bin Malik? Masya Allah. Baik, sedikit saya cerita tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang sahabi, seorang sahabat, sahabatnya Rasulullah SAW. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa definisi sahabat itu adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dan wafat dalam keadaan beriman. 3 poin ini harus ada. Hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, kemudian beriman dalam keadaan beriman ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau mengajarkan apa itu Islam, beliau beriman, mereka beriman, dan yang ketiga diwafatkan dalam keadaan beriman. Kalau ada orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah tapi nggak beriman, apakah disebut sebagai seorang sahabat? Bukan. Kalau ada orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, hidup sezaman dengan beliau, tapi meninggal dalam keadaan murtad, apakah disebut sahabat? Bukan. Ya. Dan definisi yang saya dapatkan dalam beberapa kitab yang benar adalah seorang sahabat tidak mesti melihat.
Ya, jadi seorang sahabat Nabi itu nggak harus melihat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum, yang mana beliau tidak bisa melihat. Beliau seorang tunanetra. Beliau tetap dikatakan sebagai seorang sahabat karena hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, dan meninggal dalam keadaan beriman. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa Anas bin Malik adalah putranya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah istri yang salihah. Ya, PR bagi yang pengen jadi istri salihah, baca biografinya Ummu Sulaim. Itu bagus banget. Ibu yang cerdas, istri yang taat kepada suami. Subhanallah. Ya, Ummu Sulaim namanya. Ummu Sulaim istrinya Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Ya. Nah, beliau Ummu Sulaim ini subhanallah seorang ibu yang sangat cerdas. Beliau ingin memberikan yang terbaik untuk putra tercintanya yaitu Anas bin Malik. Apa yang diberikan oleh Ummu Sulaim kepada Anas bin Malik ya akhwat? Yang diberikan untuk putranya adalah guru terbaik di dunia ini yaitu Rasulullah SAW. Maka beliau titipkan Anas bin Malik untuk duduk bareng bersama Rasulullah SAW, berkhidmat kepada Rasulullah SAW untuk mengambil ilmunya sebenarnya. Dan kemarin ketika saya membahas dalam salah satu kitab Umdatul Mar'ah di hari Kamis kemarin di teras Quran, kalau Riyadul kajian Raudatus Salihah itu kita membahas tentang Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas juga Abdullah bin Abbas itu putranya Abbas, ya. Beliau juga pernah suatu hari dititipkan kepada Rasulullah SAW. Untuk apa ya akhwat? Untuk belajar dari Rasulullah SAW, belajar adabnya. Maka penting nih bagi emak-emak, bagi ibu-ibu, ya, terutama yang punya anak laki-laki atau anak perempuan juga nggak apa-apa. Yang perempuan dititipkan kepada guru perempuan, yang laki-laki dititipkan kepada guru laki-laki. Penting sesekali menitipkan anak kita barang sehari atau 2 hari dan berinteraksi langsung dengan gurunya, tapi gurunya yang saleh, ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, saya mendapatkan juga banyak pelajaran ketika kemarin saya menitipkan putri sulung, jadi nggak ikut ke kami, tinggal di apartemen kemarin ketika di Mekah. Dan waktu itu saya sengaja bilang ke putri sulung saya, "Nak, kamu kalau mau ndak usah pulang ke apartemen. Kalau mau Umi sama Abi izinkan untuk duduk bareng Syekhoh, bareng semalam ndak apa-apa di sini di masjid, duduk aja di sini bareng." Allahu Akbar, itu baru semalam ya akhwat. Apa yang terjadi besoknya, keesokan harinya, putri saya bercerita, "Abi, jazakallah khair sudah mengizinkan Ana untuk duduk bareng Syekhoh di masjid. Umi juga alhamdulillah dapat banyak sekali adab dari Syekhoh," katanya. Betul, memang kadang anak-anak kita perlu seperti itu. Dimasukkan, dititipkan kepada orang-orang saleh untuk melihat bagaimana kehidupannya agar anak-anak kita belajar adab. Dan itu sudah dilakukan oleh Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW agar Anas bisa melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, ya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak heran kalau Anas bin Malik ini seorang perawi hadis. Ya, ada banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik karena memang kebiasaan beliau menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah sudah tahu siapa Anas bin Malik. Baik, Anas bin Malik beliau berkata, apa kata beliau? Nah, ini kan masya Allah. Dari mana coba beliau tahu? Karena beliau duduk mulazamah langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuksiru. Tolong ya akhwat garis bawah itu kata yuksir. Yuksiru itu artinya memperbanyak. Jadi doanya tuh enggak sedikit, terus sering. Yuksir itu memperbanyak. Jadi bukan sedikit-sedikit berdoa tapi banyakin doanya. Bukan sedikit berdoa tapi dikit-dikit berdoa, ya. Beda kan? Sedikit berdoa dengan dikit-dikit berdoa itu beda. Dan ketahuilah ya akhwat bahwa doa itu ibadah. Nggak ada ruginya kita berdoa. Minta sama Allah. Dan yakinlah ketika berdoa itu yakin
bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa dengan keraguan, tidak boleh. Ya, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak sebuah doa. Ini memperbanyak doanya apa? Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, saya berlindung kepadamu, minal hammi. Al-ham di sini kalau di buku hitam artinya kekecewaan. Ada juga yang mengatakan ham itu kecemasan. Ya, kecemasan, kekecewaan, dan ini banyak dialami oleh hamba-hamba Allah. Terkadang kita juga mengalaminya ya. Al-ham, kecemasan itu suatu hal yang diperbolehkan, tapi kalau terlalu cemas itu tidak boleh. Ya, karena itu akan menjadikan akhirnya tubuh kita nggak fit. Ibu-ibu ini terutama. Ibu-ibu itu biasanya rasa cemasnya lebih daripada bapak-bapak. Mana yang lebih banyak, ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak tuh kelihatannya santai aja ya. Iya nggak? Ibu-ibu ngeliat begitu nggak? Pak, kok santai banget toh Pak? Ya Allah Pak, saya sudah, ya Allah anakku begini. Ya Allah Pak, kok santai banget gitu ya. Itu ibu-ibu kan yang cemasan. Kalau bapak-bapak kelihatannya santai ya. Kalau terlalu cemas itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh terlalu cemas. Karena itu akan membuat badan kita nggak fit. Ya. Terlalu banyak cemas nggak boleh. Baik. Wal hazn, al hazn kesedihan ya akhwat. Kita berlindung dari kesedihan. Kesedihan yang terlalu dalam juga tidak baik bagi tubuh. Ya. Sedih boleh, tapi terlalu sedih tidak boleh. Setiap diri kita itu pasti diuji ya akhwat. Ujian kita itu berbeda-beda. Seseorang yang dia sudah menerima ujian dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi lapang dadanya. Teman-teman, saya mau tanya. Kita nih kalau diberikan cuaca oleh Allah, penghujan terus, kita bisa bersabar nggak dengan hujan? Bisa bersabar? Bisa gak bersabar dengan hujan? Bisa kan? Pakai payung, bersabar gak? Bersabar. Cuacanya pas panas-panas terus. Biasanya kalau di Indonesia begitu kan? Kita bisa bersabar gak dengan panas? Bisa. Dan ketahuilah panas dinginnya Indonesia tuh gak seberapa kalau dibandingkan dengan Timur Tengah ya akhwat. Di Timur Tengah itu sekalinya dingin itu, sekalinya musim dingin, fi waktu syita, musim dingin itu namanya syita, itu -1, -3. Ya. Pernah nggak hidup di sebuah cuaca -3 ya akhwat? Pernah. Kalau yang kami rasakan dinginnya tuh sampai nusuk tulang. Kita sudah pakai sarung tangan, sudah pakai jaket, sudah pakai selimut di kerudung itu, di kerubung ini, tetap masih dingin. Ya. Namun kita bisa bersabar. Kenapa? Karena kita tahu setelah dingin pasti panas. Ya enggak? Kan enggak selamanya musim penghujan terus, pasti ada musim panas. Enggak selamanya musim dingin terus, pasti ada musim panas. Begitu juga dengan ujian. Ujian tuh enggak selamanya kita selalu diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak enak. Tidak. Pasti Allah akan berikan nikmat. Setelah hujan ada pelangi gitu kan ya. Masya Allah. Bagi siapa yang saat ini sedang bersedih, jangan terlalu bersedih. Kenapa? Karena terlalu bersedih itu juga tidak baik bagi tubuh. Terlalu cemas tidak baik, terlalu sedih tidak baik, terlalu kecewa. Kalau tadi Ham dikatakan kecewa juga tidak baik. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Saya dikirimi video oleh putrinya yang kemarin meninggal, nenek usia 91 tahun itu. Video nenek tersebut ya, ada di HP saya jadi ingat. Apa coba teman-teman? Ternyata tipsnya itu, tips biar sehat terus. Beliau bilang ke anaknya, ya di videonya itu. Terus harus gimana Mbah? Gitu. Apa jawaban beliau? Legowo. Tahu legowo nggak, teman-teman? Ya wis rapopo. Ya udah nggak apa-apa. Ada rasa kecewa, ya wis rapopo. Ada rasa sedih, ya wis rapopo. Dan itu lebih menenangkan jiwa. Bahasanya mungkin ridho ya. Kalau bahasa kitanya tuh ridho, tapi bahasanya orang zaman dulu kan legowo, ya wis rapopo. Justru sehat badannya, Masya Allah.
Jadi yang sedih tidak usah bersedih terlalu dalam, boleh bersedih tapi tidak terlalu dalam karena itu nggak baik. Sesuatu yang terlalu itu juga nggak baik. Bahagia boleh bahagia, terlalu bahagia juga nggak baik. Ya, masya Allah. Baik. Kemudian di sini wal ajiz. Al ajiz itu ya akhwat lemah. Kita berlindung dari Allah Azza wa Jal dari kelemahan. Kenapa? Karena Allah mencintai sesuatu yang kuat. Dalam menghadapi hidup itu harus bersemangat. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita seorang muslimah tuh nggak boleh yang namanya lemah. Kita harus bersemangat. Kenapa kita bersemangat? Karena masih diberikan waktu untuk bisa menanam amal salih. Karena masih diberikan waktu untuk bisa menebar manfaat, karena masih diberikan usia untuk beramal saleh. Maka bersemangatlah, tidak usah kita malas. Di sini dikatakan wal kasal dan malas. Padahal kita tahu waktu yang kita habiskan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, apa kata beliau? La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidaklah kaki kita bergerak, kata Rasulullah SAW, kecuali ditanya 4 perkara. Tulis, kita nanti mempertanggungjawabkan ini. Yang pertama, an umrihi fima afna, waktu, usia. Ditanya tuh, usia yang ditanya. Untuk apa kau habiskan waktumu dari jam sekian sampai jam sekian, ditanya nanti sama Allah. Yang kedua, wa an syababi. Nah, di sini ada enggak adik-adik yang usianya di bawah 30 tahun ada? Yang di bawah 30 tahun, hati-hati, gunakan masa muda dengan baik. Kenapa? Karena ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang subhanallah, waktu muda itu waktu yang sangat berharga ya akhwat. Kenapa waktu yang sangat berharga? Karena masa-masanya Allah kuatkan badannya, ya kan? Kalau kita emak-emak apalagi nenek-nenek duduk mendengarkan pengajian 2 jam sudah linu-linu semua badannya, ya kan? Membaca buku baru berapa lembar sudah begini kacamatanya, ya kan? Kemudian kalau anak-anak muda itu subhanallah nggak banyak pikiran, nggak kayak orang-orang sepuh kan, orang-orang kita orang tua ya banyak pikiran. SPP anak belum dibayar, ya toh. Besok makan apa, maksudnya besok enggak, hari ini apa yang dimasak, begitu ya. Ini belum, itu belum, subhanallah. Anak muda masih masya Allah, masih bagus badannya, pikirannya belum rumit seperti emak-emak, masya Allah. Harus punya lebih semangat, ya masya Allah. Dan waktu syabab, waktu muda itu kalau dalam Islam rentan waktunya di bawah 30 tahun. Jadi kalau ada usia 29, 11 bulan, 11 hari itu masih muda, ya. Contoh. Baik, masya Allah. Kemudian yang ketiga yang akan Allah tanya itu ya akhwat, ingat-ingat an ilmihi. Nih para penuntut ilmu nih, yang terbiasa ngaji nih, ditanya loh sama Allah besok, ilmumu untuk apa? Allahu Akbar. Terutama bagi saya. Ya, saya pernah belajar dan mengajar itu pasti akan ditanya loh sama Allah, ya Allah, untuk apa aku berikan ilmu? Ya, untuk apa? Nanti saya jawabannya, ya Allah, saya sudah begini semua akan kita pertanggungjawabkan. Yang keempat, an mali. Nah, ini lebih ngeri lagi. Kalau untuk harta itu ditanya dari 2 jalur. Min ain wa fima anfaq. Dari mana dan untuk apa? Wah, ngeri lagi nih. Maka dari itu teman-teman yang saya cintai, adik-adik yang saya cintai karena Allah, hati-hati kalau nyari duit, nyari uang. Zaman sekarang itu ada seorang ibu yang bercerita ke saya, dia menyesal punya putri selebgram. Dia bilang, ya Allah ampuni dosaku, kenapa kok putriku sekarang jadi selebgram, geol ya Rob, gitu ya. Ada loh menyesal. Kenapa? Karena nanti uang yang dihasilkan tuh belum tentu halal, ya toh? Dan hati-hati ya akhwat, zaman sekarang itu banyak orang yang mendapatkan uang sudah tidak lagi memikirkan mana halal mana haram. Ada mungkin orang mengatakan golek yang halal aja. Apa? Golek yang halal aja apa? Susah. Gimana? Golek yang haram aja susah, pemeneh yang halal gitu ya. Jangan kita ikut-ikutan. Insya Allah kita semuanya dimudahkan untuk mendapatkan yang halal. Perbanyak doa, Allahumma kfini bihalalika
an haramik wa ghnini bi fadlika amman siwak. Dapat doanya? Allahumma kfini bi halalika an haramik. Istri juga harus banyak doa ini nih. Biar suaminya kalau pulang bawa hartanya yang halal. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa ghnini bi fadlika amman siwak. Banyak doa ini, ya. Kemudian tadi yang terakhir adalah untuk apa kau keluarkan hartamu. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, al-kasal tadi sudah malas, ya mager, malas beribadah. Oh iya, ada tips. Apa tipsnya ya akhwat? Biar kita enggak malas beribadah, ya. Kurangi maksiat. Bukan kurangi, lepaskan maksiat, bukan dikurangi lagi. Tapi jangan berbuat maksiat. Karena terlalu banyak maksiat itu yang membuat malas beribadah. Betul. Yang membuat berat kita ibadah itu bukan karena kita nggak berilmu loh. Kadang ada orang berilmu, tahu keutamaan sholat malam, tahu keutamaan puasa Senin Kamis, tahu, tapi malas untuk mengerjakan. Tahu keutamaan baca Al-Quran, 1 huruf 10 kali lipat kebaikannya, tapi berat untuk baca Al-Quran. Yang memberatkan adalah dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Yang kedua, perbanyak baca doa ini. Ya Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya, minta sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazn wal jubni wal bukhl, ya, wal ajzi wal kasal. Ada riwayat yang begitu, itu juga boleh. Yang ketiga ya akhwat, perbanyak doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yaitu kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, banyak duduk di majlis ilmu. Karena seseorang kalau duduk di majlis ilmu, minimal dia tahu keutamaan dari sebuah ibadah. Beda orang yang belum tahu keutamaan sebuah ibadah dan yang sudah tahu keutamaan sebuah ibadah, maka dalam aplikasi kehidupan sehari-harinya akan berbeda. Oh iya, saya tahu, alhamdulillah, kalau sholat syuruk itu fadilahnya umroh, ya, fadilahnya dapat pahala umroh. Tahu sholat syuruk ibu-ibu, sholat yang dilakukan ketika menunggu seseorang di waktu subuh, berdiam diri, kemudian nunggu matahari terbit, tunggu 10 menit, baru kemudian sholat 2 rakaat, dia akan mendapatkan pahala umroh sempurna dan sempurna. Orang-orang yang mengetahui fadilah ini, maka nggak berat dia untuk menunggu sampai datangnya syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena dia paham ini adalah keuntungan yang banyak sekali, ya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala umrah yang sempurna dan sempurna. Orang-orang yang mengetahui fadilah puasa Syawal, ya, 6 hari puasa Syawal yang dikerjakan setelah dia mengerjakan puasa ibadah Ramadan, yang berilmu tahu, oh, pahalanya adalah saumud dahr, puasa setahun penuh, maka dia akan bersemangat, ya, untuk berpuasa. Oh ya Allah, saya pengen hitungan puasaku 1 tahun penuh. Daripada saya puasa 336 hari, lebih baik puasa 36 hari. Jadi seseorang ketika mengetahui sebuah fadilah dari ibadah, dia lebih bersemangat untuk mengamalkannya. Ya, terakhir ya akhwat, terakhir agar kita semangat beribadah adalah perbanyak duduk dengan orang-orang saleh. Nah, ini penting banget loh. Berkawan dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena kawan itu pasti mempengaruhi. Kalau kawannya solih, kalau kawannya mengingatkan akhirat, kalau kawannya mengingatkan kematian, kalau kawannya menasihati dalam kebenaran, maka dalam keadaan futur akan bangkit kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kawannya tidak baik, pergaulannya tidak baik, bisa jadi orang solih tertarik dengan keburukan kawannya. Itu bisa terjadi ya akhwat. Maka hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam bergaul, hati-hati memilih komunitas, hati-hati dalam memilih circle. Itu hati-hati tuh.
Kenapa? Karena itu akan sangat-sangat mempengaruhi. Jadi hati-hati, dan kita mau minta sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba komunitas orang-orang yang salih. Ya Allah, berikanlah hamba teman-teman yang baik, teman-teman yang senantiasa mengingatkan akhirat, teman-teman yang senantiasa mengingatkan untuk berbuat baik, ya. Teman-teman yang tidak mudah mencela, teman-teman yang tidak mudah menghina, teman-teman yang hatinya bagus. Itu minta sama Allah. Dan ya Allah, pantaskanlah hamba untuk bisa menjadi orang yang saleh. Ketahuilah wahai saudariku bahwa ada perkataan orang Arab yang mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh kita itu saling bergandengan, satu frekuensi. Biasanya orang-orang yang gemar untuk belajar akan Allah gabungkan dengan orang-orang yang gemar belajar. Orang-orang yang hobi nongkrong di jalan, biasanya Allah akan gabungkan dengan orang-orang yang hobi nongkrong di jalan. Orang-orang yang senang nonton drama Korea, biasanya teman-temannya orang-orang yang suka nonton drama Korea. Saya sering mengatakan, demi Allah, drama Korea itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Maukah kita ketika Allah wafatkan, malaikat datang ketika kita sedang menonton drama Korea? Terutama bagi anak-anak muda, tinggalkan, demi Allah nggak ada manfaatnya. Ya. Kemudian orang-orang yang suka dengan Al-Quran, Allahu Akbar, orang-orang yang suka dengan Al-Quran, baik itu menghafal, tahsin ataupun tadabbur, maka Allah akan datangkan orang-orang yang semisal dengannya. Subhanallah. Jadi kita pantaskan dulu, Bu, kita itu mau dikumpulkan dengan golongan yang seperti apa, ya. Kalau kita pengen dikumpulkan dengan orang-orang salih, maka bismillah ya Allah, semoga Engkau jadikan hamba salihah, sehingga Engkau datangkan orang-orang salihah dalam kehidupan hamba, orang-orang baik. Kalau kita pengen dapat teman-teman orang-orang baik, pantaskan diri kita menjadi orang yang baik. Allah akan datangkan orang-orang yang baik. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini wal juben. Al juben itu ya akhwat, di sini adalah ada yang mengatakan al juben adalah khianat artinya, ya. Tapi kalau di buku hitam ini artinya adalah ketakutan. Kalau di buku kuning apa artinya? Pengecut kan? Iya. Jadi al-juban itu yang saya tahu artinya adalah khianat, pengecut. Tapi kalau di buku hitam boleh, yang di buku hitam boleh ditandai, ditambah-tambah. Kalau di buku hitam artinya ketakutan. Jadi bukan ketakutan, ya, tapi pengecut atau sifat khianat. Karena takut itu bahasa Arabnya khauf, ya. Taib. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, orang yang diberikan amanah maka dia harus menunaikannya dengan baik. Dan sifat pengecut ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik, ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq, ya. Karena orang-orang munafik itu nanti ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid darkil asfali minan nar, di keraknya neraka, ya. Orang munafik itu apakah dia orang muslim? Bisa kena orang muslim. Kan kita tahu kata Rasulullah SAW, di antara tandanya orang munafik kalau diberikan amanah dia berkhianat. Dan kita kalau, ya Allah, amanah itu berat ya akhwat. Kalau bisa jangan meminta jabatan, ya. Kenapa? Karena setiap yang dipikul dari sebuah amanah pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari sifat al-juben. Juben itu pengecut, khianat. Wal bukhal. Bukhal ini pelit, koret, pedit gitu ya. Ini artinya, ya. Dan ketahuilah bahwa setiap hal yang kita keluarkan pasti Allah akan ganti. Masya Allah. Wa dhala'ad-dain itu adalah kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lilitan hutang, ya. Ketahuilah wahai saudariku bahwa di antara kebahagiaan yang perlu kita syukuri kalau kita itu nggak punya hutang dan nggak punya cicilan, bersyukur, alhamdulillah. Berarti kalau yang punya hutang, yang punya cicilan nggak boleh bersyukur. Bersyukur dulu, minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk melunasi hutang-hutang hamba. Dan jangan dibiasakan berhutang. Ini penting banget, ya. Hutang itu bukan menjadi sebuah kebiasaan. Jangan, ya. Saya banyak mendapatkan curhatan. Kalau zaman sekarang itu orang mudah berhutang tapi susah untuk membayar. Bahkan kadang yang repot tuh malah apa? Orang yang dihutangi.
Kalau demikian ya akhwat, kalau kita mampu daripada kita susah nagih sana sini, kalau kita mampu kita minta sama Allah, ya Allah berikan rezeki yang barakah, rezeki yang luas, dan saya sudah memaafkan hutangnya fulan dan hutangnya fulan. Dan itu hitungannya adalah sedekah. Ya. Dan bagi kita ya akhwat, tidak boleh bermudah-mudahan untuk berhutang. Kalau memang masih ada yang bisa kita makan, kalau memang masih ada yang bisa kita pakai, maka janganlah berhutang hanya untuk sebuah keinginan. Ya. Janganlah berhutang hanya untuk sebuah keinginan. Dan bagi yang berhutang, saya doakan semoga Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian di sini dikatakan wa ghalabatir rijal, dan dikuasai orang. Maksudnya orang-orang yang zalim. Ya. Orang-orang yang zalim, kita nggak enak ya akhwat, kita dekat sama orang zalim tuh nggak enak, sama sekali nggak enak. Kita nggak boleh mendolimi orang, dan kita juga berlindung kepada Allah dari kedoliman orang lain kepada diri kita. Ya, hati-hati ketika kita berlaku zalim kepada orang lain. Maka orang-orang yang senangnya mendolimi orang lain di dunia, dia akan menjadi orang yang merugi di akhirat nanti. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, ada seseorang yang di akhirat itu sudah nggak dapat apa-apa, muflis dah, bangkrut dia. Kenapa bangkrut? Karena dia ketika di dunia lisannya mendolimi orang lain, tangannya mendolimi orang lain, kakinya mendolimi orang lain, matanya mendolimi orang lain. Dan nanti di akhirat, subhanallah, orang-orang datang kepada Allah bercerita, ya Rob, saya didolimi oleh fulan, fulanah. Maka Allah katakan, wahai fulan dan fulanah, ya, sekarang ambil, saya izinkan bagi orang yang kau dulu dolimi, ambil kebaikan darimu. Ya subhanallah, diambil, habis kebaikannya. Ya, rugi nggak kira-kira ya akhir? Rugi. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, saya memohon kepada Engkau dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Ya. Kalaulah teman-teman saat ini terdolimi, maka sebenarnya itu saatnya teman-teman berdoa. Karena doanya orang-orang yang terdolimi adalah mustajab. Ya. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada orang yang mendoliminya. Jadi nggak separoh-separoh. Ya. Tadi malam saya baru saja membacakan sebuah buku ke putra saya, ke Hamzah. Masya Allah, barakallahu fih. Jadi kalau mau tidur tuh bacain buku. Gitu. Bukunya isinya begini, ibrah untuk semuanya. Ada yang namanya seorang ulama, Ibrahim bin Adam atau Adam bin Ibrahim. Jadi ceritanya ulama ini ya akhwat, beliau sedang berjalan, kemudian ada prajurit istana yang mengendarai kuda dan berkata kepada ulama ini, kepada Ibrahim Adam ini, apakah kamu seorang hamba? Kata ulama ini, iya betul, saya seorang hamba. Tapi beda maksud. Yang dimaksud prajurit maksudnya hambanya Tuhan, hamba sahaya. Tapi yang dimaksud oleh ulama ini adalah hambanya Allah. Maka prajurit ini ketika tahu ada hamba sahaya, dia dolim, dia pukul, ya, keningnya ulama ini sampai berdarah. Pulang ke kampung, ya, diikuti oleh prajurit itu. Kemudian orang-orang bingung, kenapa berdarah wahai ulama, gitu ya, kenapa berdarah? Terus prajurit itu bilang, saya yang memukulnya. Terus katanya orang kampung itu, apakah engkau tidak takut? Itu tuh ulamanya kami, Ibrahim Adam apa ya. Kemudian prajurit itu kaget, itu adalah Ibrahim, padahal udah terkenal itu seorang ulama. Maka Ibrahim itu meminta maaf dan beliau mengatakan, ya, bahwa saya sudah mendoakan semoga engkau mendapatkan surganya Allah. Saya sudah memaafkan dan semoga engkau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kampung bilang, wahai ulama, ya kenapa engkau tidak marah? Kata beliau, bagaimana aku marah? Dia telah memberikan hadiah untukku dengan kedoliman yang dia buat kepadaku, Allah leburkan dosaku. Allahu Akbar. Lihat mindsetnya ulama tuh luar biasa, ya, ya kan? Mindsetnya luar biasa nggak? Nah, kita kalau didolimi oleh orang lain yang ada menangis dan menangis. Ulama kalau didolimi oleh orang lain, mindsetnya adalah apa? Bahwa itu adalah saatnya dileburkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya akhwat, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khair, barakallahu fiik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.